Halo, perkenalkan nama saya Sersian Purnama. Dari sini saya akan mengambil tema sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif atau presiden dan kekuasaan legislatif atau parlemen memiliki kedudukan yang terpisah dan saling independen. Dalam sistem pemerintahan presidensial, ada ciri-ciri utama. Yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan roda pemerintahan dan sekaligus berperan sebagai kepala negara, menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, pemilihan presiden dan legislatif oleh rakyat. Presiden dan anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini memberikan legitimasi yang kuat kepada kedua lembaga tersebut. Kemudian pemisahan kekuasaan yang jelas. Terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan sebaliknya, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Kemudian masa jabatan presiden yang tetap. Presiden memiliki masa jabatan yang tidak dapat dihentikan oleh parlemen kecuali melalui mekanisme pemaksulan atau impeachment dengan alasan yang jelas dan proses yang ketat. Kemudian kabinet dibentuk oleh presiden. Menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan ditanggung jawab kepadanya. Anggota parlemen tidak diperbolehkan menduduki jabatan dan eksekutif begitu pula sebaliknya. Kemudian kelebihan sistem pemerintahan presidensial. Dalam kelebihan sistem presidensial ada beberapa sistem. Itu yang pertama adalah stabilitas pemerintahan. Masa jabatan presiden yang tetap memberikan stabilitas pada pemerintahan karena tidak mudah dijatuhkan oleh parlemen. Kemudian kepemimpinan yang kuat dan jelas. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintah dan kepala pemerintahan memiliki otoritas yang jelas dalam menjalankan kebijakan. Kemudian legitimasi demokratif yang kuat. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memberikan legitimasi yang lebih kuat dibandingkan pemilihan tidak langsung. Kemudian pemisahan kekuasaan yang lebih tegas. Pemisahan kekuasaan yang jelas mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada suatu lembaga. Kemudian ada kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekurangan yang terdapat beberapa sistem. Yang pertama itu potensi konflik antara eksekutif dan legislatif. Karena kedua lembaga dipilih secara terpisah, potensi terjadinya konflik kepentingan atau perbedaan pandangan antara presiden dan parlemen cukup besar yang dapat menghambat proses pembuatan kebijakan. Kemudian ada pengambilan keputusan yang lebih lambat. Proses legislasi seringkali melibatkan negosiasi yang kompleks antara eksekutif dan legislatif yang dapat memperlambat pengambilan keputusan. Kemudian kurangnya fleksibilitas. Sulit untuk mengganti kepala pemerintahan di tengah masa jabatan jika presiden tidak efektif atau kehilangan dukungan publik kecuali melalui proses pemalsuan yang rumit. Kemudian ada potensi kekuasaan eksekutif yang terlalu kuat. Jika tidak ada mekanisme checks and balance yang efektif, terdapat potensi bagi presiden untuk menjadi terlalu otoriter.
Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dengan beberapa modifikasi. Misalnya, di Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) rakyat atau disebut MPR dapat menghentikan presiden atas usul dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan alasan tertentu dan melalui proses yang ditetapkan. Selain itu, presiden dalam mengangkat beberapa penjabat negara atau mengeluarkan kebijakan tertentu memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.